Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung dan yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Tetap saya doakan ya, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal barokah ya. Tentunya semoga akan juga terlepaskan ya dari suatu permasalahan yang berat ataupun ringan, yang itu akan menemukan solusi. Itu harapan saya buat kalian semua ataupun doa saya buat kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21, artinya 3 hari ke depan. Kalau harinya kita mulai hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ya. Tentunya masih di dalam bulan Juli 2023. Untuk temanya saya akan memberikan suatu tema, saya akan mencari informasi ya. Sekali lagi bisa dikatakan saya akan mencari informasi apakah yang akan terjadi ya buat kalian di 3 hari ke depan. Ya, sekali lagi, informasi apakah yang akan terjadi untuk kalian di 3 hari ke depan. Ketika saya mengatakan tema seperti itu, ya maksud saya itu bisa saja itu sudah terjadi ya informasinya. Nanti yang saya informasikan itu loh, maksudnya bisa saja itu sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, dan bisa saja akan terjadi. Ya, tentunya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung ya, langsung saja disimak ya, ditonton, jangan di skip agar tidak terjadi salah memahami. Ini poin terakhir ya, tetap apapun readingan ataupun uploadan terbaru saya ya, ingat sekali lagi, apapun uploadan ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading, artinya energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya, karena ini bersifat luas mengacak ya, tarikan energinya. Sekali lagi saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu ya. Ketika ada tepat ya ataupun ada resonate, entah itu baik entah buruk, ya syukuri saja sobat. Sering saya mengatakan ketika itu baik ya syukur alhamdulillah ya. Ketika itu buruk ya jangan bersedih, jangan takut. Nah, pasti apa? Pasti ketika ada suatu keburukan kita akan bisa tahu gitu loh, agar lebih waspada lagi. Kan seperti itu ya. Agar lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu harapannya. Ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga saya bisa fokus, bisa tepat menembak sasaran, sehingga kalian dalam tanda kutip ya yang sudah konsul itu akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik energi kalian. Oke sobat ya, next setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Aries ya. Ini zodiak Aries, akan kita tarik energinya seperti apakah.
Oke. Oke ya, kita lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, di sini ada 9 tongkat asmara kalian kartu utama. 8 tertancap, 1 tongkat masih dipegang ini. Dikonfirmasi sama kartu The Star. Itu ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai. Atasnya ada seperti lambang bintang besar. Ini kalau saya tangkap energi Aries seputar asmara. Kartu utama muncul 9 tongkat. Artinya di sini katanya kalian sedang mengalami beberapa masalah ataupun konflik ataupun problem di sini. Dan masalah ini kalau saya tangkap sih kelihatannya tidak sedikit gitu loh sobat ya. Tapi bisa dikatakan banyak gitu loh. Dalam arti gini ya, ketika itu selesai muncul lagi. Ketika mau selesai ada saja penghambatnya. Nah, makanya dari itu semua kalian di sini terlihat kesulitan gitu loh. Dan kalian kalau saya menangkap energinya kalian hanya mampu bertahan di sini sobat. Seakan-akan ketika kalian dihantam sebuah masalah apapun itu ya, ini kelihatannya kalian energinya masih bertahan, masih mempertahankan gitu loh. Jadi masih adanya suatu penjagaan mungkin ketika ketika adanya suatu problem ya, mungkin salah paham sama pasangan kalian, mungkin terjadi cekcok lah kira-kira seperti itu. Cuma di sini kalian masih bertahan gitu loh. Adanya suatu energi pertahanan di sini. Biarpun kalian mungkin sakit hati ataupun terluka hati mungkin dengan omongan pasangan, cuma tetap di sini ya. Intinya kalian itu masih mau bertahan. Ya saya rasa sih ya tidak ada masalah ya baik-baik saja ketika kalian ingin mempertahankan hubungan. Kalian tidak mau kandas ataupun tidak mau putus. Ya salah satunya jalan memang kalian harus bertahan gitu loh. Demi apa? Demi mungkin akan adanya suatu kestabilan ya, tentang kebahagiaan, keharmonisan ya, ataupun komunikasi yang baik, akan ada suatu dingin lagi. Kalian sedang berharap itu semua, makanya di sini sekali lagi tertangkap energi Aries ini sedang bertahan biarpun sakit hati gitu. Mungkin dari omongan pasangan. Terus dikatakan konfirm adanya The Star ya. Nah, di sini kalau saya tangkap sih energinya ya bisa saja ya ini akan menemukan sebuah keberhasilan. Mungkin di sini kalian lebih mengalah ya gitu loh. Biarpun tersakiti lebih mengalah dan tidak menutup kemungkinan di sini juga akan bagus. Makanya saya selalu sering mengatakan ketika kalian datang masalah ya, dan ketika kalian masih suka sama pasangan kalian tidak mau pisah, ya mau nggak mau kita harus mempertahankan sahabat gitu loh. Lebih baik kita mengalah lah. Itu kalau kita masih suka. Ya beda lagi ketika kita tidak suka lagi ya beda lagi kan seperti itu. Seperti kalian ya yang mempunyai zodiak Aries di sini, ini jelas kalian adanya suatu harapan juga di sini agar bisa cepat reda, biar bisa cepat selesai. Karena kalian berharap sekali di sini adanya suatu kestabilan. Ini intinya di situ kok gitu loh. Apapun itu ya, dibolak-balik pun ini kelihatannya kalian ingin stabil di sini. Apalagi munculnya kartu The Star ini, kartu confirm bahwa kalian mempunyai keyakinan, mempunyai harapan, mempunyai angan-angan agar bisa terwujud apa yang sudah menjadi keinginan kalian tentang hal kestabilan asmara. Ya semoga saja ini bisa terwujud ya, gitu loh. Semoga saja bisa terwujud karena The Star ini juga menggambarkan suatu kartu yang positif, bisa saja ketika kalian mempunyai keinginan yang positif juga, keinginan yang baik juga, ini kelihatannya bisa terkabul gitu loh, bisa terwujud di dalam kartu The Star ini. Makanya muncul kode The Star, adanya suatu pencapaian gitu loh. Adanya suatu bintang yang istilahnya itu yang menaungi kalian sobat di sini. Bintang-bintang keberuntungan lah. Adanya suatu ide, gagasan di sini. Nah, seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut di masalah pekerjaan. Ini Aries ya, di pekerjaan ada The Devil ya. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Ini kalian benar-benar luar biasa energinya, tertembak. Terus dikonfirmasi sama kartu The World ya, seorang wanita dikelilingi bunga, itu pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries tentang pekerjaan di sini kelihatannya berat ya bagi Aries. Saya merasakan juga di sini. Jadi apa yang sudah menjadi harapan kalian, menjadi target, apalagi keberhasilan, kesuksesan, di sini kelihatannya sangat-sangat berat sobat. Ada saja halangan yang merintang untuk kalian mencapai puncak, mencapai kesuksesan, mencapai target, mewujudkan harapan. Ada saja masalah di sini. Gitu loh. Bahkan saya menangkap buat yang mungkin dulu ataupun kemarin merasakan baik, ada peningkatan, justru semakin menurun di sini gitu loh. Semakin kalian rasakan semakin menurun, kok tidak seperti biasa. Nah, karena di sini jelas adanya pihak ketiga yang lagi-lagi menembakkan aura negatif.
sehingga membuat aura kalian tertutup, menembakkan energi negatif Mas ya. Sehingga aura kalian tertutup di sini. Makanya muncul kode ini bahwasanya kalian kesulitan dan harus disuruh waspada di sini. Warning berat ini. Untuk Aries. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini jelas ya, karena kartu konflik kalian mengatakan the world. Artinya the world ini apa ya? Bisa dikatakan kalian itu ada masalah di sini. Dan kalian ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dan ingin menemui maksudnya ingin menemukan sebuah kehidupan yang baru. Dalam arti ya mungkin kalian menginginkan cepat selesai gitu loh, dari keterpurukan, dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, dari keterpurukan akhirnya bisa stabil. Nah, itu yang sedang kalian inginkan di sini. Nah, jadi sekali lagi intinya kartu The World ini ketika kalian dihantam masalah di sini ya, itu loh. Dihantam masalah dan kalian di sini ingin menyelesaikan. Cuman di sini kalau saya menangkap sih apa ya? Ya bisa saja ini bakal adanya suatu keberuntungan dalam arti gini ya. Kalian masih tertolongkan dengan adanya suatu The World. Ya. Kalian masih tertolongkan. Cuman kalian harus sigap sobat ya. Sekali lagi kalian harus sigap untuk bisa apa ya? Untuk bisa merasakan ketika mungkin kalian mendapatkan petunjuk. Nah, itu segera laksanakan karena di sini kan jelas bahwa musuh kalian itu tak kasat mata. Makanya saya mengatakan ini kelihatannya kalian bisa saja diuntungkan asalkan kalian sigap untuk bisa menyikapi petunjuk gitu. Ya, ya contoh, ketika itu memang logika ya selesaikan logika. Nah, itu kan bisa dikatakan clue dari petunjuk tersebut. Kalian harus ya selesaikan secara logika. Nah, ketika ini sudah tidak logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, ya selesaikan dengan cara penetralan. Nah, kan seperti itu. Ya, ini juga salah satu menjadi clue-nya. Berarti kalian disuruh adanya suatu penetralan. Ya, kembali lagi ya. Itu sih terserah kalian. Cuman kartu ini mengatakan alangkah baiknya kalian adanya suatu penetralan gitu loh. Agar bisa lepas sesuai keinginan kalian karena di sini saya menangkap bahwa kalian pun sudah tidak betah gitu loh. Ingin cepat-cepat ada suatu kestabilan, ingin cepat-cepat keluar dari yang tidak nyaman menuju nyaman. Nah, ini yang saya tangkap gitu. Makanya saya tadi mengatakan biarpun kalian ada The Devil, ini kalian sebetulnya masih terbantukan gitu. Masih ada beberapa keberuntungan asalkan kalian sigap untuk bisa menyikapi sebuah masalah kalian. Dengan cara apa kalian menyelesaikan? Apakah dengan cara logika atau dengan cara apa ya? Penetralan? Nah, itu kan kalian sendiri yang tahu. Yang jelas kalian sudah dikasih clue di sini. Harap waspada, harap warning berat ya untuk Aries ya. Gitu. Nanti saya deteksi. Ini untuk masalah keuangan. Sekarang lanjut. Keuangan di sini ada 6 cup. Itu cupnya berisi bunga sama seseorang laki-laki memberikan sama perempuan. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat ya. Ini ada 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan apa ya? Awalnya bagus ya untuk masalah kerezekian Aries ya. Bisa dikatakan mungkin beberapa kalian sudah merasakan mungkin bagus lah, stabil lah katakanlah seperti itu. Kelancaran kerezekian, adanya suatu pemasukan yang tak terduga. Ya. Sehingga kalian di sini juga apa istilahnya itu juga berbagi, mau berbagi lah. Kalau saya menangkap sih Aries ini kelihatannya apa ya bisa dikatakan itu suka berbagi juga orangnya gitu Aries ini dan tidak tegaan. Makanya ketika mungkin kalau saya tangkap ya ketika Aries ini mendapatkan rezeki biarpun tidak besar ya, ini kelihatannya dia itu selalu ingin berbagi gitu sama yang lain, mungkin dari keluarganya sendiri atau teman atau teman dekatnya sendiri atau orang-orang sekitar situ. Cuman Aries itu terkadang sedikit ceroboh gitu loh. Kenapa saya mengatakan sedikit ceroboh gitu? Ya bisa saja orang yang apa ya, ketika orang yang kalian percaya tanpa kalian seleksi betul-betul apalagi baru kenal ya, asal kalian baikin semua. Ya tidak masalah seperti itu. Cuman kan sering saya mengatakan, nanti kita yang akan dirugikan. Makanya waspada itu perlu sobat. Bukan kita memilah-milah bukan, cuman kan lebih ke arah waspada gitu loh. Kalau saya menangkap di sini ya mungkin Aries sedikit apa ya? Sedikit ceroboh di sini. Semuanya mungkin dianggap sama. Baik semua kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak disangka juga kalian akhirnya dipukul dari belakang sama orang-orang toksik, sama orang-orang yang kalian bantu gitu. Akhirnya timbul masalah di sini tentang seputar keuangan. Bisa saja apa? Kalian adanya suatu penutupan di sini gitu. Yang maunya itu kalian membantu orang dengan tujuan yang baik, cuman orang itu mempunyai iri hati,
ya, tidak mungkin dia tidak mau disaingi sama kalian, padahal tujuan kalian itu tidak mau bersaing, mungkin ya dia sendiri yang tidak mau disaingin, akhirnya apa ya, dia menyebabkan suatu konflik ataupun problem. Bukan berarti ini saling pukul ataupun saling fisik ya, bukan gitu loh. Bisa saja adanya suatu pertengkaran ini ya mungkin kalian akan dipusingkan akan permasalahan keuangan, akan kesulitan sehingga kalian kan bingung. Nah, itu loh lambangnya yang dimaksud, lambangnya tuh saling memukul, saling apa pertengkaran. Seperti itu, bukan secara fisik. Ya bisa saja kalian adanya suatu apa ya? Adanya suatu selisih paham lah mungkin sama teman kalian, sama orang-orang di luar kalian. Seperti itu. Yang jelas intinya di sini Aries kelihatannya apa ya? Masalah yang terjadi ini benar-benar bukan murni ya. Gitu loh. Tetapi ditimbulkan sama orang-orang toksik. Gitu loh. Baik secara pekerjaan maupun secara keuangan. Sehingga kalian dengan seiringnya waktu yang mungkin ya semula kalian baik, stabil, ini menjadi banyak hambatan ya. Menjadi banyak tersendatan, menjadi banyak keterpendingan. Nah, contoh ya, ketika mungkin kalian deal suatu apapun itu ya, kalian mau mendapatkan uang ya tiba-tiba gagal lah, itu juga dinamakan sebuah apa ya, problem juga gitu di sini. Kan apa ya, saling memukul ini kan gambarnya saja gitu. Cuman ketika kita jabarkan ya banyak gitu penjabarannya. Bisa saja ini saling memukul itu bisa saja artinya ya bukan saling fisik gitu, bukan saling baku hantam ya, tidak seperti itu. Kalian kesulitan, kalian bersedih ya, gitu loh. Kalian istilahnya cari hutangan sana sini tetapi tidak dipinjami, nah itu kan sama saja. Adanya suatu problem, adanya suatu kesulitan, kalian terpukul di masalah keuangan. Ibaratnya kan seperti itu, kalian terpuruk. Nah, makanya saya sering mengatakan apapun itu kita sendiri sobat yang harus bisa menyikapi. Apakah perlu ini disikapi dengan cara logika ya ataupun secara energi, kan seperti itu. Ya. Agar apa? Agar kita bisa menemukan titik temu solusi karena energinya benar-benar luar biasa. Sekarang saya akan coba untuk mendeteksi ya untuk Aries ini. Oke. Di sini Aries ya. Untuk asmara kelihatannya kalian bisa dikatakan terdeteksi 50-50. Apakah informasi yang akan kalian dapatkan di sini inilah jawabannya ketika kalian mengatakan bagaimana tentang asmara ya. Jawabannya 50-50. Bisa saja 50% itu akan baik ya, akan terwujud karena dengan kalian mengalah. Nah, bisa saja yang 50% ini belum bisa terwujud, kalian masih dihantam masalah. Mungkin situasi masih memanas gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi kalian di sini masih ada suatu harapan tapi belum tercapai. Itu yang 50% lagi. Untuk pekerjaannya, nah, jawabannya seperti apa? Ya inilah jawabannya. Memang kalian di sini tertutup. Setelah saya cek secara penerawangan juga adanya suatu energi yang sangat luar biasa yang menembak kalian. Jadi kalian sendiri sobat yang ayolah coba kalian merasakan sendiri apakah memang semakin hari semakin menurun ya ataupun tiba-tiba apa ya di pekerjaan kalian itu mungkin kemarin-kemarin itu tidak ada masalah terus tiba-tiba di 3 hari ke depan kalian dihantam masalah tanpa kalian sadari. Nah, itu loh. Fitnaan juga. Di sini banyak yang toksik sama Aries juga di sini. Gitu loh ya. Terus di masalah keuangan ya. Bagaimana jawabannya? Informasinya ya. Kalau di keuangan bisa dikatakan apa ya? Ini kalian juga tertembak loh, imbas loh. Cuman saya menangkap di sini masih diberi kemungkinan 50% 50%. Gitu. Bisa saja ini berhasil akan adanya suatu apa rezeki baru yang masuk sama kalian. Bisa saja ini keterpendingan yang berakibat fatal juga, adanya suatu pertengkaran, adanya suatu problem di seputar keuangan. Gitu loh. Jadi tetap harus waspada ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries. Apapun itu ya kalau bisa di netral. Memang seperti itu jalannya. Karena saya menangkap di sini memang tidak murni, tidak alami. Dan tidak logika sudah. Sudah tidak logika. Meskipun mungkin kalian merasakan masalah itu datangnya logika ya mungkin apa sebagian kecil saja. Jadi sebagian besar ini masalahnya jelas timbul tidak bisa dilogika, tidak bisa adanya suatu logika di sini. Gitu. Jadi tidak masuk di akal gitu loh. Kok tiba-tiba terjadi ini. Nah, itu yang sebagian besar gitu loh. Tentang masalah
pekerjaan. Sama tentang masalah keuangan juga seperti itu. Terdeteksi 50%, 50%. Karena di sini berat gitu loh. Imbasnya lari ke keuangan kalian ketika tidak dinetralkan. Jadi jelas ini bisa dikatakan 50%, 50% informasinya. Ya syukuri saja sobat gitu. Ya semoga yang terbaik apapun itu mengena sama kalian. Karena saya menangkap luar biasa ini energinya, sangat-sangat panas ini reaksinya. Sangat-sangat panas sekali gitu loh. Menandakan apa ya? Ya penurunan grafik pekerjaan, sulitnya mencapai harapan, mengejar target di sini. Sulitan kalian Aries ini. Ya harus dinetral ya agar lebih baik gitu loh. Agar tidak terjadi suatu permasalahan di keuangan meskipun ada salah satu kalian dihantam di faktor keuangan juga ada di sini. Apakah satu orang tertembak 2 titik? Bisa saja seperti itu, bisa saja orangnya itu berbeda. Ada yang mungkin tertembak di asmaranya, di pekerjaannya, di keuangannya, kan seperti itu. Jadi kalian sendiri yang harus bisa peka ya, untuk bisa menyikapi itu semua sobat, agar lebih baik ke depannya gitu loh. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk kalian yang punya Aries. Semoga apapun itu manfaat buat kalian. Yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Kita selamat, kita waspada, kita berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kalian sendiri yang meresonetkan sobat. Ini energinya luar biasa. Satu poin lagi ya, di akhir segmen tetap saya sering berpesan ketika dihantam masalah, apalagi sudah tidak logika, ya tidak ada salahnya perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga apa? Lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu bisa masuk. Kan sering saya mengatakan seperti itu gitu ya. Nah beda lagi, ketika kalian bisa sendiri untuk menetralkan, ya tidak perlu mencari orang di bidangnya, dinetralkan sendiri. Nah, kan seperti itu sobat ya. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Ini kalau saya menangkap sih bisa dikatakan masa-masa sulit Aries di sini. Masuk bulan Juli ya. Masa sulit Aries di sini. Ya, kalau kita mengatakan masa sulit Aries, apakah itu berkepanjangan? Ya tergantung kitanya. Makanya saya mengatakan nasib itu sobat tidak akan pernah bisa berubah otomatis. Kita harus sigap. Ketika ada masalah kita sigap, yaitu diperjuangkan dengan apa? Dengan cara berdoa sama ikhtiar. Kan seperti itulah baru bisa terselesaikan. Jelas di sini saya menangkap adanya masa-masa sulit memangnya Aries di bulan Juli ini. Harus tetap semangat ya. Gitu. Harus tetap semangat ya, tidak ada salahnya. Konsultasikan di sini ataupun netralkan sendiri. Insya Allah nanti akan bagus ini langkah kedepannya. Asalkan kita tahu langkah-langkahnya untuk penetralan kan seperti itu ya. Oke ya, apa ya? Sekali lagi ya untuk Aries ya tetap apa? Berjuang saja. Ingat ya, nasib kita ya tergantung kitanya sendiri coba, tidak bisa nasib berubah sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.